Ya, Tribun Podcast kali ini kedatangan narasumber cantik, masih muda. Nah, berprestasi juga ya karena perempuan ini dia itu ternyata pemain film. Tapi asal Kota Mobagu. Nah, mungkin langsung saja nih kita berkenalan dengan Nadida Sugeha. Boleh disapa dulu Tribuners yang Halo menyaksikan. Tribuners, perkenalkan nama saya Dinda Sugeha. Saya berasal dari Kota Mobagu. Sekarang saya pekerjaan saya influencer. Jadi kalau ada project baru. Oke, jadi kesibukan sehari-hari konten creator ya? Ya, konten Oke. kreator lah bisa disebut. Oke, jadi Dinda ya panggilan Dinda, akrabnya Dinda. Dinda ini seperti judul podcastnya main film di Jogja ya. Iya, Jadi main di- sebenarnya bagaimana sih awal mulanya bisa sampai main film di Jogja? Awal mulanya tuh sebenarnya ya nggak pernah ada rencana mau ke arah sana. Ya cuman waktu itu kuliah di Jogja sebenarnya bukan mau suka ilmu komunikasi. Jadi waktu itu memang ada kejar SBMPTN, mau kuliah ambil jurusan kedokteran gigi. Cuman waktu itu mungkin bukan rezeki. Belum lolos di situ ya. Terus mama tanya, sebenarnya mau suka apa? Oh, Jadi gitu. ada pikir, Mak sebenarnya Dina suka sih jadi model. Nah waktu itu pun mama yang lihat-lihat brosur, mama bilang, oh ini ada kampus Universitas Amikom, dia lebih fokus ke entertain. Oh, Nah oke. cobalah itu ilmu komunikasi. Kebetulan memang di Amikom kalau ilmu komunikasi itu lebih fokus ke entertain. Nah iseng-iseng kuliah, ya cuman kuliah, udah pikir sebenarnya masih bingung sebenarnya kita ini abisnya mau kemana, Minatnya apa begitu ya, masih cari-cari. Iya cuman iseng tuh tiba-tiba ada buka handphone, banyak yang follow, ternyata ada masuk ada masuk di akun Bidadari Kampus. Oh, kayak akun promosi-promosi cewek cantik kayak gitu kan. Oh. Nah dari sana baru tiba-tiba Langsung banyak followers. banyak followers, tiba-tiba baru ada DM orang Batawarkan mau buat foto kayak mau jadi model atau jadi model dalam brand Batawarkan. Terus karena Dina juga di sana mumpung cuman kuliah ingin isi waktu-waktu luang, Dinda iseng-iseng terima. Dan akhirnya selama Dinda kuliah terus itu tawaran jadi model. Jadi sering jadi model foto ya, model foto Jadi begitu. model foto, tiba-tiba ada dapat tawaran mau nggak main film. Nah karena Dina juga merasa tertantang ingin coba di dunia film, tiba-tiba Dinda terima. Dan akhirnya ternyata main film tuh seru. Nah akhirnya film pertama itu DP judul Headventure. Nah di Headventure itu 6 bulan DP persiapan karena itu lumayan, karena itu mau naik gunung. Oh, jadi latar belakang filmnya memang naik gunung Iya, begitu. adventure gitu. Oh, oke. Terus habis itu selesai film itu tiba-tiba banyak lah, karena banyak yang suka dengan DP film. Jadi dari komunitas itu juga ada yang lihat film terus lihat Dinda main di situ, tertarik untuk ajak Dinda join ya. Iya, join. Di film. Dari situ mulai kenal beberapa komunitas film di Jogja. Terus kebetulan di sana DP minat untuk mengajak untuk mau berkembang sama-sama itu ada. Tiba-tiba dorang kirim-kirim kayak ada info casting. Nah ada satu film yang Dinda ada iseng, tapi di situ masih ada berpikir lagi mau ikut karena Dinda ada lihat DP tanggal syuting itu kebetulan pas Dinda ulang tahun. Oh, bertepatan dengan hari ulang tahun begitu. Kebetulan dengan Dinda hari ulang tahun. Terus Dinda cuman iseng aja bikin video profile. Tiba-tiba beberapa hari kemudian dorang chat di mana Dinda dapat terima casting dan mulai syuting pas Dinda ulang tahun. Terus bilang Dinda dalam hati selalu berpikir semoga yang Dinda ada buat syuting pas ulang tahun ini nyandak sia-sia, karena
ini pas Dinda ulang tahun dan biasanya harusnya hari spesial hari gitu spesial, kan. tapi malah Dinda tuh kerja satu hari full. Nah tiba-tiba beberapa hari kemudian tuh film sementara edit, tiba-tiba ada kabar bahwa ini film Kos-kosan Pak Jas ini. Oh, judulnya Kos-kosan? Iya, Kos-kosan Pak Jas. Ada kurasi di Hong Kong. Oh, oke. Jadi untuk dinilai begitu ya? Dan beberapa hari kemudian ada kabar lagi kalau ternyata lolos film itu. Oke, lolos kurasi, dapat penghargaan Asia Pacific Youth Micro Movie Festival. Oke, luar biasa tuh. Ini maksudnya Dinda pengalaman baru tuh buat Dinda. Iya, baru berarti sudah kira-kira ada berapa film untuk saat ini ya? Untuk saat ini dan yang on progress mungkin kalau ada. Sebenarnya untuk saat ini ada 2 film. 2 yang sudah tayang atau sudah upload? Tayang di YouTube. Tayang di YouTube. Oke. Tapi yang satu short movie, yang satu web series. Oh, beda ya berarti ya. Oke. Nah, Dinda, ini mungkin balik lagi ya mau tanya. Proses syutingnya bagaimana? Apalagi film pertama itu mengharuskan Dinda naik gunung. Atau memang Dinda hobi naik gunung? Bagaimana tantangannya? Apakah berat? Apalagi kan film pertama atau begitu? Bagaimana Dinda? Sebenarnya waktu film pertama itu DP persiapan tuh lumayan agak berat. Karena di situ fisik harus dilatih. Iya, betul. Terus reading tuh lumayan 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Dan kalau main film itu ternyata nggak segampang yang orang lihat, karena harus ada pendalaman karakter. Oke. Pendalaman karakter itu yang harus orang mau dalami. Jadi tiba-tiba misalnya Dinda yang pendiam, tiba-tiba Dinda mau bawa pas di tongkrongan, mau nongkrongin teman-teman tuh jadi sesuai karakter. Misalnya di karakter film itu Dinda jadi yang cerewet. Jadi beda jauh beda dengan Dinda yang asli begitu. Iya. Jadi suka jaga tabawa sendiri dong tuh karakter. Tapi DP seru di situ cuman mulai mendalami karakter, belajar karakter yang ini, karakter yang itu. Jadi lumayan challenging Pak Dinda diri sendiri sih Kak kalau untuk main film. Apalagi waktu main film pertama yang adventure itu, jadi ada 2 minggu orang ke Wonosobo Kak syuting. Tinggal di sana dan DP cuaca di sana dingin sekali Kak. Terus jadi berbaur dengan warga-warga Wonosobo. Terus tiba-tiba ada istirahat sebenarnya 3 hari Kak, karena habis itu orang harus naik gunung. Nah jadi DP gong dari yang orang mau main film makan tuh yang mau naik gunung ini Kak. Nah pas mau naik gunung ini tiba-tiba di DP kesehatan drop. Jadi ya karena saking kecapean 2 minggu toh Kak, jadi habis itu drop. Akhirnya gimana? Akhirnya masuk rumah sakit lumayan 5 hari. Oh iya, cepat masuk rumah sakit. Akhirnya proses filmnya? Masuknya hari Minggu, keluar Jumat, terus hari Sabtu itu Kak langsung lanjut lagi. Jadi tapi maksudnya pas Dinda masuk rumah sakit prosesnya berhenti atau ada syuting lain gitu? Waktu Dinda masuk rumah sakit tuh semua berhenti. Jadi itu istirahat. Terus abis itu selesai Dinda keluar tuh langsung istirahat cuman 1 hari, langsung lanjut ke Wonosobo. Waktu itu orang naik di Gunung Prau Kak. Gunung Prau. Oke. Jadi memang tantangan terbesar waktu itu mungkin karena naik gunung, cuacanya juga ya, jadi drop. Oke. Nah kalau misalkan untuk proses, kan ini film pertama kan waktu itu ya, Dinda kan awal mulanya memang dari model dulu begitu. Nah kalau pas main film apa ya maksudnya hal baru yang maksudnya ternyata kok begini Kang main film, terus bagaimana Dinda menyesuaikan begitu? Ada pendalaman karakter itu, apakah ada kelas atau ada bantuan dari teman-teman atau bagaimana? Pendalaman karakter itu orang bikin Kak waktu pas reading. Jadi pas reading itu orang sebulan full selalu waktu dapat dengan DP coach gitu ya.
DP asisten sutradara. Jadi torang pendalami karakter, torang mulai ada bedah karakter Kak. Jadi misalnya torang bedah torang pe karakter sendiri, sebenarnya torang dari Dinda yang seperti ini akan berubah ke karakter yang ini. Jadi lumayan agak challenging 1 bulan itu mau misalnya waktu itu Dinda jadi di karakter Rara, jadi Dinda harus belajar masuk di karakter Rara itu sendiri, begitu lah Kak. Kalau dari karakternya Dinda dan Rara yang paling kontras DP perbedaan itu di apanya? DP sifat apa menurut Dinda yang jadi challenge for Dinda supaya bisa pendalaman karakter ke Rara gitu? Sebenarnya Kak, dari Dinda yang karakter Rara ini tuh lumayan menye-menye Kak, yang apa-apa mengeluh, yang kalau misalnya di satu tongkrongan tuh Kak, dia yang jadi beban. Nah, kan berarti beda dengan Dinda yang asli, karena Dinda kan sudah biasa maksudnya tough orangnya, karena kalau Kak menilai apalagi Dinda sudah hidup mandiri dari SMA, tadi sempat bincang-bincang sama Dinda. Dinda juga kalau misalnya dibandingkan dengan karakter Rara, Dinda ini kalau misalnya ketemu di orang baru nggak bisa sama dengan Rara yang langsung menye-menye, yang langsung. Nah, sedangkan karakter Rara ini yang langsung jadi kayak ya cukup berubah lah, dan akhirnya bisa terbawa itu karakter tuh sampai sekarang. Iya Kak, jadi yang Dinda rasa tuh kalau main film, pas selesai main film tuh ada krisis karakter yang tiba-tiba karakter terbawa. ini bisa terbawa pada orang kehidupan sehari-hari. Kalau positif ya bagus lah ya. Iya, kalau positif bagus kan, cuman kalau yang negatif belum coba. Oke. Nah, Dinda sebenarnya main film ini cita-citanya Dinda sempat terpikir atau bahkan tidak pernah terpikirkan mau main film? Ya, nggak pernah terpikirkan Kak kalau akan ada di bidang perfilman sama sekali, atau di balik layar, atau nggak pernah ada di pikiran Pak Dinda, karena sama di awal Kak Dinda cita-cita sebenarnya tuh jadi dokter gigi. Cuman ya jalannya nggak di situ. Iya, jalannya nggak situ. Nah, Dinda coba jalani ini, tiba-tiba selalu ada jalan, dan akhirnya Dinda serius sih ya. Dinda coba serius, Dinda jalani, ternyata kok cocok asik, gitu. Seru. Jadi ya sampai sekarang Kak. Oke. Berarti kalau misalkan ini kan baru awal lah istilahnya ya begitu. Ini Dinda mau fokus ke arah sana karirnya, atau baru sampingan dulu deh begitu, atau bagaimana Dinda? Kemarin sebelum balik ke Kota Mobagu ada sempat terfikirkan untuk serius di bidang ini, karena kemarin selesai Dinda ada sebelum Dinda datang wisuda, Dinda ada coba ikut kelas acting. Sempat kelas acting ikut. Itu pun di Jogja. Itu pun terbentuk gara-gara dengan komunitas itu yang sudah dikenal. Kebetulan Dinda film K2 ini Dinda ada dengan artis aktor senior Indonesia, tapi Bapak Hernanto Kusumo, almarhum. Sudah almarhum. Jadi mungkin dari situ Dinda kenal komunitas yang positif, jadi saling info begitu ya kalau ada kelas atau casting begitu ya. Awalnya memang Nanda ada cuman ikut syuting yang kedua film itu, cuman Nanda ada kepikiran. Nah, waktu di lokasi syuting sempat berbincang dengan Pak almarhum Hernanto Kusumo ini, terus tiba-tiba dia mengajak Dinda kalau misalnya ayo torang dalami, Bapak akan ajarkan bagaimana cara mendalami karakter begitu. Dari situ berjalan DP les Kak, baru ada tak berhenti karena Pak Hernanto Kusumo DP kesehatan sempat terganggu, cuman di luar kendali ya. Dia meninggal, jadi terhenti begitu ya. Tapi memang Dinda ini menarik sekali karena memang mau difokuskan, jadi ambil kelas buat pengembangan diri. Berarti kalau misalkan boleh tahu, dalam waktu ke depan ini Dinda mau casting kah, atau sudah ada project kah kira-kira, atau bagaimana ke depannya?
Kalau ke depan masih akan tunggu info-info casting Kak, tapi kalau bisa memang ingin serius di bidang ini gitu. Oke. Nah Dinda ini kan asal Kota Mobagu. Iya Kak. Nah tapi sudah merantau dari SMA ya ternyata. SMA. Nah, SMA di Wirabakti Gorontalo. Oke. Mungkin apa ya? Kenapa Dinda berani begitu mau hidup mandiri begitu maksudnya di luar di luar daerah, jauh dari keluarga berarti ya. Nah, apa yang membuat Dinda berani untuk keluar daerah begitu? Jadi kebetulan Kak, Dinda ini anak tunggal. Apalagi anak tunggal, iya, aduh. Kak. Nah, terus tiba-tiba waktu itu memang Mama selalu bilang persyaratan keluar dari Sulawesi harus masuk asrama. Oke. Makanya waktu itu juga agak berat sih Kak. Maksudnya masih SMA, aku merantau, agak, apalagi itu sekolah semi militer tuh Kak. Oke. Jadi ketat ya aturannya. Ketat sekali Kak. Terus dari situ Mama izinkan loh, pas lulus mau terserah kemana, yang penting Dinda boleh tanggung jawab dengan apa yang Dinda pilih. Oke. Berarti kalau misalkan orang tua suka kuliah di luar, berarti terbukti Dinda terpercaya waktu kuliah, waktu sekolah di Gorontalo itu, berarti bisa dipercaya begitu. Nah, sebenarnya kalau jadi keluar daerah itu jadi misalkan kalau ada ndak Dinda merasa di underestimate begitu, misalkan dari teman-teman kampus atau begitu, ada ndak kesulitan Dinda untuk menyesuaikan diri di sana? Kebetulan Kak ada sih, kalau untuk apalagi mungkin lebih ke culture shock. Karena berbeda sekali tuh Kak kehidupan orang di Sulawesi sini dengan yang di Jawa. Kayak orang yang di sini kan kalau bercerita apa-apa Kak agak nada tinggi. Nah, itu. Sedangkan di Jawa apa-apa nada ya halus, lembut. Cuman di sini apa-apa harus nada tinggi, tiba-tiba di sana jadi agak kayak susah menyesuaikannya. Iya, agak susah. Waktu itu kenalan dengan teman-teman selalu kira, Dinda, siapa nggak marah-marah? Kok kamu marah-marah? terus Dinda bilang, nggak marah, sumpah nggak marah. Cuman ya itu Kak, mulai menyesuaikan. Terus dengan DP bahasa, apalagi orang Jogja itu mau dengan Tamang, mau dengan siapapun pasti pakai bahasa Jawa Kak. Ada kesulitan tentu ada ya. Kesulitan ya. Abis itu bilang, boleh bisa nggak sih pakai bahasa Indonesia? Soalnya nggak ngerti. Abis itu mulai dorang ajarkan, tahu-tahu sedikit Kak. Oke. So tahu bahasa Jogja sedikit. Lebih ke kalau dorang bercerita mengerti, tapi kalau misalnya dorang sendiri bercerita masih kurang. Nah, Dinda, kalau misalkan mau memilih, Dinda lebih baik mau balik ke Kota Mobagu atau berkarir di luar? Dan alasannya kenapa? Berkarir di luar Kak. Nah, kenapa tuh? Karena di sisi lain di dalam Dinda P bidang itu DP pintu yang paling banyak tuh ada di luar daripada di Kota Mobagu sendiri. Oke. Kayak gitu. Karena DP pintu memang kalau di pintu entertain memang semua ada di Jakarta Kak. Kalau misalnya di kota menurut Dinda masih agak kurang. Berarti memang kalau menurut Dinda kesempatan lebih terbuka kalau di luar ya. Jadi belajarnya lebih asik lah ya begitu. Karena kalau di sini belum terlalu banyak wadah untuk Dinda mau kembangkan. Betul Kak. Oke. Nah, kalau misalkan Dinda tidak berkarir di film, sebenarnya Dinda awalnya mau apa? Tadi kan Dinda sempat bilang ya begitu. Kira-kira ada apa ya? Ada sampingan misalkan begitu, mau lanjut konten kreator aja begitu atau gimana? Mungkin ada ke lanjut konten kreator sekalian, mungkin Kak lebih ke bisnis. Yang terpikirkan untuk ke arah yang lebih terikat, misalnya contoh kayak ASN atau gitu sih Kak, nggak ada terpikirkan. Oke. Jadi memang Dinda pure tertarik di dunia entertain begitu. Kayaknya memang dari dulu deh Kak, Dinda tertarik dengan dunia entertain. Cuman ternyata dicoba-coba ternyata ada jalannya terus. Makanya cocok jadi berlanjut. ternyata. Oke.
Nah, Dinda, kalau misalkan ada pesan-pesan nih buat anak-anak muda, khususnya perempuan-perempuan, apalagi yang di Sulawesi Utara yang mau apa ya, masih ragu-ragu nih mau berkarir di luar begitu. Ada pesan-pesan atau trik atau tips dari Dinda sendiri yang sudah mengalami ya begitu. Pesan-pesan khusus untuk teman-teman yang mau mencoba gitu. Pesannya mungkin jangan pernah ragu, jangan pernah takut, karena lebih baik gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Oke, baik. Untuk itu terima kasih ya Dinda sudah berbagi dengan kita di Tribun Podcast kali ini. Semoga sukses terus. Amin. Karya-karyanya. Amin. Ini baru awal menurut kita ya, tapi awal yang baik. Terus kembangkan diri untuk poles-poles terus skill. Siapa tahu kan memang karirnya lancar-lancar terus. Amin. Oke, itu dia tadi Tribuners, kita sudah bincang-bincang dengan Dinda. Semoga bisa jadi apa ya, inspirasi buat teman-teman sekalian yang menyaksikan. Siapa tahu juga ada yang bercita-cita pengen jadi aktris begitu ya. Coba deh sama kayak Dinda, bisa berani dulu ya untuk mencoba, terus kembangkan diri, coba-coba casting terus, luas pergaulan dengan komunitas begitu, tentunya jalannya akan terbuka ya. Oke, Tribuners, sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.